Ruang kelas itu seperti sebuah paru-paru yang menahan napas. 100 anak menatap lembar kertas putih. Ujian matematika mengalir lewat suara pensil yang bergesek. Sesekali kertas dilipat pelan. Di sudut belakang duduk 3 sahabat, Rara, Maya, dan Raya, 3 nama yang selalu berdampingan sejak kelas 7. Mereka bukan hanya pintar, mereka seperti satu denyut yang sama, tertawa bersama, belajar bersama, saling tahu ketika salah satu dari mereka sedang murung. Jam dinding berdetak tanpa ampun. Detik-detik itu terasa lebih berat hari itu, seolah ruang belajar menebal oleh kecemasan. Maya menunduk, bibirnya mengatup, matanya sibuk melintasi barisan angka. Di sebelahnya, Rara memegang pensil terlalu erat sampai ujungnya patah. Lalu ia menyeka keringat di pelipis dengan punggung tangan. Ada sesuatu di raut wajahnya yang berbeda. Tidak hanya gugup karena soal, tetapi kegelisahan yang lain, yang membuatnya sering melirik ke arah pintu. "Maaf," bisik Rara. Suaranya kecil seperti daun kering. "Aku kebelet." Raya menoleh. Sepertinya ia juga sudah merasakan ketegangan. Di ruang ujian, kata maaf seperti kata terlarang. Tapi Rara menunduk rendah, menimbang antara aturan dan dorongan tubuhnya. Maya melihatnya. Ada lampu kecil di kesadaran Maya yang bilang, "Ikut saja, jangan tunjukkan." Bukan karena ia ingin melanggar, tapi karena sahabatnya tampak genting seperti itu. Mereka berpandangan, 3 pasang mata yang sudah saling mengenal sampai ke sela-sela rahasia. Maya menahan napas. Dalam kepala mereka muncul serentetan alasan, pengawas tegas, kehilangan waktu pengerjaan, berapa soal yang akan tertinggal. Namun Rara menekan telapak tangannya di perut, wajahnya memucat. "Aku nggak sanggup," ia berbisik lagi, lebih kecemasan daripada permintaan. Maya mengangguk pelan. Raya, yang biasanya paling berani dari mereka, menghela napas seolah menyerah pada ikatan persahabatan itu. "Hati-hati ya," gumam Maya, suaranya hampir tak terdengar. Mereka meninggalkan meja satu persatu, seperti 3 bayangan yang terseret keluar dari suhu ruangan. Saat pintu ditutup, bunyi detak jam jadi lebih keras di telinga Maya, seperti detak jantung yang mendadak menyadari ada sesuatu yang berubah. Lorong sekolah terasa panjang, berlapis momen yang lambat, gema langkah kaki mereka, kibasan rok seragam, bunyi toilet umum yang jauh. Setelah Rara kembali dari toilet, ia tersenyum tipis, senyum yang tak pernah sampai ke mata. Di bawah bisik lampu neon yang berdengung, ia merapat pada Maya dan Raya. Suaranya nyaris tak lebih dari angin di antara buku. Bolos, ya Ige." Kata itu meluncur halus, seperti olesan racun yang manis, ajakan nakal, mudah, dan langsung menantang aturan. Maya menolak dalam hati, lalu menolak dengan bibir. Ia tahu risikonya. Selain itu, ada sesuatu yang menjadikannya tak ingin menyinggung Rara. Raya menatap, ragu. Rara menunggu jawaban yang akan menentukan keputusan mereka, menunggu sahabat yang akan ikut, dan menunggu malam yang seakan baru saja mulai membuka rahasianya. Maya menelan ludah. Di dalamlah, di sana tempat yang paling tak terlihat, sebuah rasa dingin menjalari tulang belakangnya. Namun kata-kata itu, kata yang diucapkan Rara dengan nada lembut dan menantang, tersemai di dalam kepala Maya seperti benih yang tak mau mati. "Ayo," katanya akhirnya, suara kecil tapi tegas, karena ia tak pernah bisa menolak ketika Rara menatapnya seperti itu. Mereka berjalan keluar dari kelas, langkah mereka membawa sesuatu yang tak hanya berupa kenakalan remaja, sesuatu yang kecil dan padat, diam tapi bersarang, menunggu untuk tumbuh. Toilet sekolah itu selalu terasa asing bagi Maya, sebuah ruang kecil yang penuh gema, ubin yang dingin, dan cermin berembun yang memantulkan wajah-wajah setengah tidur. Hari itu lorong menuju toilet terasa lebih panjang dari biasanya. Angin seolah berhenti berhembus. Hanya ada langkah mereka yang bergema, napas yang cepat, dan suara jauh jarum jam yang menempel di kepala Maya seperti ketukan samar. Maya menutup pintu bilik dan menarik nafas panjang. Ia berusaha menenangkan diri sambil merapikan rok. Tangan kanannya gemetar sedikit, bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang tiba-tiba mengeras. Rasa khawatir yang tak beralasan. Lampu neon di atas berkedip, sekilas, seperti berkedip karena umur, lalu padam. Kegelapan menamparnya. Dalam detik yang salah, kegelapan itu terasa hidup, menempel pada kulitnya. Lampu berkedip kembali, lalu redup, lalu mati lagi. Setiap kedipan membuat bayangan di dinding menjelma seperti tangan-tangan panjang. Maya menelan ludah.
Suara jarum jam kini terasa bagai detak jantungnya sendiri, menekan pelan di belakang telinga. Dari luar, lorong sunyi, tetapi ada suara lain, sebuah ketukan berirama. Bukan seperti sepatu sekolah, melainkan sepatu hak yang berdenting perlahan, memantul pada ubin. Ketukan itu datang dari jauh, lalu mendekat, lalu menunggu, lalu mundur. Ritmenya seperti menghitung sesuatu yang penting. Maya merasa semua bulu di lengan dan lehernya berdiri. Ia menempelkan telapak tangan ke pintu, berharap suara itu hanyalah ilusi, gurauan perasaan takut yang berlebih. Namun langkah itu terus, teratur, berat, dan anehnya tinggi, seakan pemiliknya memiliki tubuh yang tak proporsional. Ketika lampu menyala sekali lagi, meskipun hanya untuk sesaat, Maya melihat sesuatu di ujung lorong. Sebuah sosok, hitam, menjulang, seolah dibuat dari kabut pekat yang menyerap cahaya. Matanya, dua titik merah yang menyala seperti bara dalam bara. Kakinya panjang, tak wajar, menekan lantai dengan cara yang membuat ubin bergetar. Sosok itu berhenti. Mata merahnya menatap lurus ke arah bilik tempat Maya bersembunyi. Ada keheningan yang selanjutnya terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti seluruh sekolah menahan napas. Maya lupa cara bernapas. Napasnya tercekat sampai rasanya tenggorokan tertutup oleh tangan dingin. Ia berlari tanpa pikir panjang, menarik gagang pintu dengan lutut yang rapuh. Lantai lorong terasa licin. Cahaya dari beberapa lampu yang masih hidup menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah meraih kakinya. Di belakangnya, suara itu mulai mengikuti, denting sepatu hak. Tapi kini semakin cepat, semakin dekat. Hatinya mengebu, adrenalin memaksa otot-ototnya bergerak lebih cepat dari yang pernah ia kira. Setibanya di ujung lorong, ia menoleh sekilas. Sosok hitam itu tak bergerak. Namun rupa makhluk itu, sekali terpatri di benaknya, tak mau hilang. Seolah ingin memastikan sesuatu, makhluk itu mengangkat sedikit kepala. Dan matanya, dua semacam bara, seketika menempel pada Maya, hingga seolah seluruh tubuhnya dibakar dari dalam. Maya tidak menunggu lagi. Ia menempuh jalan tercepat menuju gerbang. Napasnya memecah keheningan. Suara langkahnya kini menyatu dengan suara detak jantung. Di dadanya ada rasa dingin yang melingkari, dan bisikan kecil, samar, sebuah nama atau perintah yang menggantung di udara. Bolos. Langkahnya makin cepat. Di belakang, lorong tetap sunyi. Tetapi di telinganya, denting sepatu hak itu masih mengikutinya, menjanjikan sesuatu yang belum selesai. Maya menabrak udara pagi yang terasa aneh, seolah waktu di luar kelas berjalan normal, tapi di dalam dadanya ada irama yang tak selaras. Napasnya masih menggagap ketika ia sampai di depan kelas. Di sana, Naya berdiri dengan wajah pucat, matanya melebar seperti kaget melihat sesuatu yang tak terduga. "Maya," suaranya bergetar. "Rara dan Raya manggil kamu. Mereka di gerbang." Kata-kata itu tidak tenang. Nada Naya seperti orang yang menyampaikan kabar buruk sambil menahan sesuatu. Maya sempat ragu. Kelas seharusnya penuh dengan murid lain yang sibuk mengerjakan. Namun langkahnya sudah membawa dirinya ke arah gerbang, seperti ada tarikan tak kasat di tali sepatunya. Di bawah langit yang kelabu, Rara dan Raya berdiri tepat di dekat pagar besi. Mereka tampak seperti dua patung yang menunggu perintah, bukan dua gadis yang Maya kenal sejak kecil. Wajah mereka putih, hampir transparan, bibirnya retak seperti kertas lama, mata mereka kosong. Namun saat mereka menoleh, pandangan itu menusuk sampai ke tulang dada Maya. Tidak ada kehidupan, hanya kehampaan yang dingin dan pekat. Maya melangkah mendekat. Tanpa disadari, ia meraih tangan Rara yang terbuka. Tangan itu dingin seperti kepala mayat. Suhu kulitnya membuat jarum jam di pergelangan Maya seolah berhenti. Ketika ia menggenggam tangan Raya, sensasinya sama. Dingin, lembab, dan membuat bulu kuduknya berdiri seteru. Jari-jari mereka terasa kaku, seakan seseorang telah menutup sarungnya di atas tulang. Rara tersenyum tipis, senyum yang tak sampai di mata. "Ayo," bisiknya, suaranya datar, tanpa getar. Seolah suara itu tidak sepenuhnya datang dari bibirnya sendiri. Raya menggandeng tangan Maya ke arah jalan setapak yang menuju luar kota. Langkah mereka aneh, ringan, nyaris tanpa jejak. Seakan pasir di bawah kaki mereka menelan jejak-jejak itu sebelum sempat ada. Maya ingin bertanya, ingin memanggil Naya kembali, ingin menengok ke dalam kelas untuk memastikan semuanya bukan mimpi.
Tapi setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu lenyap digantikan oleh bisikan lain yang tak bisa ia abaikan. Suara samar yang berulang-ulang, halus dan panas di belakang telinganya. Bolos, bolos. Suasana di luar gerbang ikut berubah. Angin yang biasanya membawa aroma pepohonan kini berbau asin dan tajam seperti besi. Awan menggulung rendah, menutup sinar matahari hingga membuat semuanya tampak bercat abu-abu. Di kejauhan, deru ombak seperti sebuah napas panjang yang menunggu. Mereka berjalan tanpa banyak berbicara. Rara dan Raya hanya menunduk sesekali. Bibir mereka bergerak pelan, seakan mengulang doa yang sama berulang-ulang. Maya merasakan dorongan aneh, bukan hanya keinginan untuk mengikuti, tetapi juga sebuah keniscayaan, seolah sebuah rantai tak terlihat telah mengikatnya pada mereka sejak langkah pertama di lorong toilet. Di sepanjang jalan menuju Tanjung Pasir, beberapa penduduk melihat mereka lewat. Beberapa menoleh dan berbisik, namun tidak seorang pun berusaha menghentikan. Matanya seolah tidak bisa menangkap pemandangan yang tak biasa itu. Hanya Maya yang merasa setiap langkah meninggalkan jejak dingin pada kulitnya. Jejak yang bukan berasal dari pasir atau udara, melainkan dari sesuatu yang lebih tua, lebih kelam. Malam belum sepenuhnya datang, tapi langit sudah tampak seperti kain lusuh yang digulung, siap menutup apapun yang akan terjadi. Rara dan Raya berjalan lebih cepat, tangan mereka masih menggenggam Maya seperti pegangan pada jurang. Di bawah bisikan angin dan suara ombak yang lambat, kata itu kembali menyelinap di kepala Maya. Lebih jelas, lebih menuntut. Bolos. Maya tahu, di balik kata itu ada sesuatu yang menunggu. Ia hanya belum tahu seberapa dalam ia sudah terjerat. Tanjung Pasir menyambut mereka dengan bau asin yang pekat dan angin yang menggulung seperti napas raksasa. Langit malam menggantung rendah, mendung tebal menutup bulan seperti tirai yang tak ingin memperlihatkan apapun. Pasir di bawah kaki terasa dingin, bukan karena udara, melainkan karena sesuatu yang lain, sesuatu yang menempel pada setiap butirnya seperti peringatan. Rara dan Raya berhenti di sebuah cekungan kecil di tengah hamparan pasir. Mereka melepaskan sepatu, lalu menunduk serentak. Ada gerak yang teratur dan terpola, bukan sembarang sujud. Tangan mereka menyentuh pasir seolah menelusuri sesuatu yang tak kasat. Maya berdiri terpaku beberapa langkah di belakang. Napasnya tak menentu. Jantungnya memompa secepat ganasnya ombak yang menghantam batu. Dalam kegelapan, suara mereka mulai terdengar, pelan lalu mengeras, seperti benih yang tiba-tiba meledak menjadi gema. Godaan setan, gumam Rara. Sekali. Godaan setan, ulang Raya. 2 kali. Suara itu berputar di antara tubuh mereka, mengembang dan kembali menyatu, hingga seruan itu terulang persis. 20, 29 sampai 30 kali. Tiap sebutan seperti cincin panas yang melingkar di udara, menekan, membuat kulit Maya meremang hingga ke tulang. Setiap kali kata itu keluar dari bibir Rara dan Raya, angin menjawab dengan bisik tipis yang menyeret pasir ke wajah Maya. Ada sensasi aneh yang merayap dari telapak kaki ke pusar. Bukan hanya dingin, tapi getaran yang mengentak, seperti sesuatu sedang menunaikan hitungannya sendiri di bawah permukaan dunia. Maya merasa kepalanya penuh suara, detak jam yang dipercepat, bisikan yang tak bisa dikenali. Dan di sela-sela itu, gema kata bolos yang kini bukan lagi kata jahil remaja, melainkan mantra yang hidup. Ia berusaha menoleh, mencari celah kecil untuk berlari, tapi tubuhnya tak mau menurut. Kakinya berat seperti tertanam. Mata Maya terfokus pada wajah Rara, wajah yang dulu ceria kini bagai topeng tipis yang retak. Di bibirnya terlihat senyum yang tak alami, senyum yang seperti diseret dari akar. Raya di sampingnya bergerak tanpa sadar, bibirnya tak berhenti merapalkan. Di sekitar mereka, laut seolah membeku. Ombak yang biasanya berbisik, kini menarik diri, meninggalkan garis hitam di tepi pantai. Suara-suara kecil, kelelawar, serangga malam mendadak padam. Suasana itu menekan seperti pintu yang menutup perlahan pada dada Maya. Ia bisa merasakan sesuatu mendekat bukan dari depan, melainkan dari dalam, dari memori yang belum sempat ia kenali. Saat ritual mencapai hitungan terakhir, ke-30 kali, Rara dan Raya tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka kosong, namun bibir mereka masih memainkan kata-kata. Sekarang, kata Rara, suaranya seperti pasir yang diseret. Sekarang denganmu. Maya merasa ada tarikan yang halus di pundaknya, seperti angin yang tidak terlihat menarik rambutnya.
Ia menoleh cepat, ingin menolak, ingin memutuskan rantai samar itu. Tapi di saat yang sama, dunia di sekelilingnya berubah. Garis-garis pasir memanjang, bayang-bayang merenggang, dan di antara jurang gelap di ujung pantai, muncul sosok yang sama yang pernah dilihat Maya di lorong sekolah. Hitam, tinggi, dan bermata merah seperti bara. Makhluk itu berdiri tegak, menatap tanpa berkedip. Matanya menyala sampai menerangi tepian kulit Rara dan Raya. Mereka tampak tenang, seperti dua boneka yang baru saja dihidupkan kembali. Maya merasakan bulu kuduknya berdiri penuh. Rasa takut tak lagi hanya menjadi getaran, melainkan cairan panas yang mengalir di pembuluh nadinya. Ia mengangkat tangan, ingin berteriak. Suaranya nyaris tak terdengar. Bibirnya mengeluarkan sedikit bunyi yang langsung dimusnahkan oleh deburan ombak yang tiba-tiba meraung. Ketika Maya menoleh lagi, menunggu senyum atau jawaban dari sahabatnya, Rara dan Raya tidak ada. Di tempat mereka bersujud tadi, hanya ada bekas tapak kosong yang segera ditelan pasir. Yang tersisa hanyalah makhluk hitam itu, menatap Maya dengan kesabaran yang dingin, seakan menunggu keputusan terakhir. Di kepalanya seutas kata menonjol, keras seperti bel, bolos. Maya tidak ingat lagi kapan napasnya kembali. Ia hanya tahu satu hal jelas, sesuatu telah berpindah dari dunia yang bisa ia sentuh. Sesuatu itu kini menatapnya, dan ia sendiri baru menyadari, terlambat, bahwa undangan Rara bukan sekadar kenakalan. Itu adalah pembukaan pintu yang tak akan mudah ditutup lagi. Maya terbangun di ranjang rumah sakit, dengan kepala seperti ditaburi kerikil. Dunia di sekitarnya berputar perlahan. Suara mesin monitor jadi satu-satunya irama yang nyata. Tubuhnya berdenyut panas, keringat membasahi rambut yang menempel di dahinya. Dokter bilang demam tinggi, infeksi. Tapi di dalam kepala Maya ada sesuatu yang lain. Gema langkah, dua mata merah, dan satu kata yang terus berulang seperti jarum yang tersangkut di piringan lama. Bolos, bolos. 2 minggu berlalu dalam kabut. Keluarga datang bergantian. Wajah-wajah yang mencintai menatapnya khawatir, menanyakan apakah ia ingat apa yang terjadi. Maya mengangguk, atau ia mencoba. Setiap kali mencoba menjelaskan, suaranya tercekat di tenggorokan. Cerita mengalir seperti potongan film yang terpotong-potong. Lorong toilet, lampu yang padam, sosok di ujung yang menunggu, dan pantai, ritual, dua sahabat yang tersenyum tanpa nyawa. Mata Maya membesar saat ia mencoba mengingat warna laut malam itu. Ingatannya selalu berbelok ke kata itu, bergema lebih keras daripada debur ombak. Kepanikan datang bukan perlahan, melainkan seperti badai yang menebas. Ada malam-malam di mana ia terjaga dengan napas tersengal, keringat dingin menempel di punggung, tubuhnya bergetar karena mimpi yang berulang. Sekali, 2 kali, ia melihat bayang-bayang di sudut kamar rumah sakit. Cahaya yang menonjol seperti sepasang titik merah kecil. Perawat menganggapnya halusinasi demam, keluarga menganggapnya efek stres. Maya tahu jawaban itu tidak memadai. Di dalamnya, ada rasa bahwa sesuatu telah menanamkan dirinya seperti sebuah kutukan kecil. Tidak kasat, tapi nyata. Ketika ia akhirnya diizinkan pulang, orang-orang di sekitarnya, guru, teman, mendengar versi singkat dari cerita itu. Di ruang kelas yang sama, temannya berkumpul, berbisik, mata saling bertukar tanda tak percaya. Banyak yang mengira itu lelucon, atau kebetulan buruk, atau kebohongan yang dibuat-buat. Namun ada satu momen ketika Maya menceritakan seluruh rangkaian itu dengan suara yang bergetar sedikit. Dan untuk pertama kalinya, Rara menatapnya dengan cara yang tidak bisa dilukiskan. Tak bersalah di permukaan, tapi lebih dingin dari biasanya. Beberapa hari setelahnya, ketika kelas kembali normal dan kehidupan mencoba merangkak pulih, Rara berdiri di samping Maya saat jam istirahat. Ia membungkuk, menatap mata Maya, lalu berbisik. Sekali lagi dengan nada manis yang menyayat, bolos yuk, kata itu. Seketika darah di tubuh Maya berlonjak seperti diinjak. Bunyi di telinganya berubah, bukan hanya gema lagi tetapi sebuah tekanan yang menutup ruang napasnya. Wajahnya memerah, kulitnya terasa terbakar dari dalam, dan benjolan kecil merah muncul di lengannya. Bintik-bintik yang panas dan gatal seperti reaksi alergi yang aneh. Kepanikannya melonjak menjadi serangan. Ia merasa dunia menyusut menjadi satu titik hitam. Ruang kelas yang penuh dengan tatapan kaget seketika memudar. Maya mencoba untuk berdiri, lalu kepalanya berputar hebat. Suara-suara menjadi tunggal, detak jantungnya.
Tubuhnya gemetar lalu lututnya lemas. Di sekitarnya, orang-orang berlari, gurunya memanggil namanya, lalu hitam total. Ketika dia sadar, ia ada di ruang gawat darurat lagi. Dokter menjelaskan dengan nada yang tenang tapi tegas, serangan panik yang dipadukan dengan demam sisa dan sesuatu yang selama ini belum pernah didiagnosis dengan jelas, sebuah kelainan jantung yang membuatnya sangat sensitif terhadap lonjakan adrenalin. "Jangan terkejut," ucap dokter. "Reaksimu terhadap stres bisa memicu kondisi jantung ini." Kata-kata itu seperti menambah berat bebannya. Bukan hanya trauma yang mengincar jiwa, tetapi tubuhnya pun kini bersekutu dengan ketakutan. Setelah malam-malam di rumah sakit yang lain, Maya pulang lagi. Tapi kali ini bukan sekadar fisik yang pulih. Ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Kepercayaan bahwa dunia aman, bahwa sahabat menuntunnya pada hal baik. Ia mulai menghindari tempat-tempat sepi, menghindari kata-kata kecil yang dulu biasa diucapkan teman-teman. Suara gelak tawa yang menyingkapkan kenakalan kini menimbulkan keringat dingin. Sentuhan ringan di bahu membuatnya mengalirkan arus listrik ketakutan. Waktu berjalan, tetapi trauma tidak surut. Ia belajar menutup telinga ketika mendengar kata yang membawa maut itu, menandai hari-hari dengan rutinitas yang kaku agar ia tidak tergelincir ke tempat-tempat gelap di pikirannya. Namun setiap kali ada orang yang menjadikan kata itu candaan, entah dalam kelas, kantor, atau percakapan ringan, Maya merasakan denyutnya menjerit, dada sesak, tangan dingin, pandangan kabur. Ia tahu kini bahwa bukan sekadar kenakalan. Kata itu sudah menjadi tombol di dalam dirinya yang sekali tertekan, memaksa tubuh dan jiwanya kembali ke ujung jurang. Di malam-malam yang panjang, ketika lampu padam dan rumah sendiri mengajari kebisuan, Maya sering menempelkan telapak tangannya ke dada, meraba ritme kecil yang terus berusaha normal. Ia mencoba bernafas dalam, mengulang kata-kata dokter, teknik yang diajarkan perawat. "Tenang," ia berbisik pada diri sendiri. "Ini hanya ingatan, ini hanya ingatan." Tapi di antara bisikan itu ada suara lain, samar dan lama. Sekali-sekali, di sela napas, ia mendengar, seperti dari jauh, seperti dari dasar sumur, bisikan yang mengusik, "Bolos." Sekolah yang dulu terasa seperti medan perang kecil, kini terasa seperti ladang ranjau bagi Maya. Ia kembali ke bangku, mencoba menambal kehidupan yang sobek, mengulang pelajaran, tersenyum sopan ketika ditanya guru, menunggu detik yang aman sebelum melewati lorong yang pernah mengunyah nyamannya. Wajahnya lebih pucat daripada biasanya, matanya sering menoleh, mencari bayang-bayang yang tak terlihat. Rutinitas menjadi tameng, selalu duduk di barisan depan, selalu punya botol air, selalu ada orang dewasa yang tahu keberadaannya. Di antara wajah-wajah baru, ada satu yang cepat melekat, Cia. Anak baru sekelas, pintar tapi kurang tanggap, mudah akrab, selalu dengan ponsel di tangan. Cia bercanda, mudah tertawa, dan dalam kesibukannya sering mengabaikan detil-detil yang bagi Maya berarti keselamatan. Mereka sebangku, itu membuat Maya merasa aman sekaligus was-was. Suatu siang saat pelajaran berlangsung setengah, Cia menerima notifikasi dan diameter layar ponselnya menyala. Di layar tampak video viral adegan-adegan anak-anak bolos, teriakan dan tawa. Tanpa sengaja Cia menunjukkan layar itu ke arah Maya, menyorotkan satu klip yang menampilkan tulisan besar, "Bolos yuk." Suara tawa latar, nada mengejek, hanyutkan kata itu menjadi lagu sehari-hari. Kata itu, sekali lagi, menembus keromongan kepala Maya. Di dadanya ada letupan panas, seperti bara menyentuh kulit. Mata Maya melebar. Suara di ruang kelas meredup hingga tinggal gaduh jauh. Ia merasakan kerak di tenggorokan, kemudian desakan yang memaksa udara keluar cepat. Kulitnya memerah, muncul bentol-bentol kecil di lengan seperti jejak api. Kepalanya berputar. Seluruh ruangan terdistorsi menjadi lorong gelap seperti yang pernah ia jalani malam di pantai. "Cia, tolong!" Napasnya putus, kata-kata itu tidak sempat keluar. Cia menoleh, bingung. Kamu kenapa? Santai aja, itu cuma video lucu." Ia menutup ponsel, tidak mengerti bahwa puncak tawa itu seperti palu berat di dada Maya. Jantung Maya berdegup liar. Denyutnya tak beraturan, seperti orkestra yang kehilangan konduktor. Napasnya pendek, tubuhnya terasa lemas. Meja, papan tulis, wajah guru, semua berputar. Di sudut penglihatan muncul sekilas 2 titik merah, kemudian lenyap.
Maya menunduk, mencoba menahan, tapi rasa panas dan sesak menyapu hingga ia terhuyung dari bangku. Suara gemuruh di kepala berubah menjadi siren. Teman-teman berteriak panik, guru segera memanggil perawat sekolah. Cia berdiri terpaku, merasa bersalah, tidak mengerti bahwa sebuah kata pernah menyiapkan sawah maut dalam dada seseorang. Maya ambruk. Di ruang UKS, kulitnya basah oleh keringat dingin, bibirnya ungu, napasnya tersengal. Ketika tiba di rumah sakit lagi, monitor menuliskan garis-garis yang tak teratur dan dokter datang dengan wajah serius. Hasil EKG menunjukkan aritmia, kata dokter sambil menatap layar. Kondisi jantungmu sensitif terhadap lonjakan adrenalin. Serangan panik dapat memicu irama yang berbahaya. Suaranya datar, profesional, namun tiap kata bagai batu yang menenggelamkan harap. Kamu harus menghindari kejutan, jangan terkejut. Perlu kontrol emosional, mungkin obat dan terapi untuk trauma. Maya menatap langit-langit ruang periksa, napasnya masih tak menentu. Frasa dokter itu menggema, jangan terkejut. Ia tahu itu bukan sekadar perintah medis, itu adalah simpulan atas hidupnya sekarang. Satu salah langkah, satu suara yang salah, dan tubuhnya bisa menyerah. Kembali ke sekolah setelah beberapa hari pemulihan, Maya terasa lebih rapuh. Cia datang mengunjungi, wajahnya penuh penyesalan, membawakan kue kecil. Maaf, aku nggak tahu itu bakal bikin kamu, ucapnya terbata. Maya mengangguk, suaranya tipis. Rasa marah sesekali merekah di hati, pada Rara dan Raya karena mengundang, pada dirinya sendiri karena mengikuti. Tapi sebagian besar isi hatinya adalah kehampaan lelah. Mulai saat itu kata bolos tidak lagi sekadar ejekan murahan, ia menjadi pemicu fisiologis. Setiap desahan, setiap candaan, setiap bisik kecil yang mirip dengan ajakan itu membuatnya menutup mata, menahan dadanya, berusaha menahan gelombang napas. Pelajaran matematika yang dulu menimbulkan kecemasan normal, kini sering menjadi medan tempur kecil yang menunggu pemicu. Di malam-malam sunyi, Maya mencoba menuliskan pengalamannya, berharap kata-kata bisa meredakan gema. Namun semakin ia menulis, semakin jelas bahwa sesuatu yang lain, lebih tua, lebih kuat, mengenal namanya, mengenal ketakutannya. Di sudut pikirannya, dua titik merah masih menunggu, dan bisikan yang paling sederhana, sekali lagi mengintip, seperti pelan tapi pasti, bolos. Adegan ini menutup dengan Maya, yang menatap keluar jendela kelas, langit mulai gelap, dan sebuah keputusan kecil yang belum ia sadari. Hidupnya akan dibangun ulang di atas kewaspadaan yang tak pernah padam. Maya sudah lama belajar tidur dengan berjaga. Lampu kamar nyala setengah, playlist bisikan putih di telinga, dan botol air di samping ranjang. Ritual aman yang dibuat untuk menenangkan. Namun malam itu, jam dinding berdentang tepat pada pukul 12. Suara detikannya tiba-tiba terasa lain. Tebal, tajam, seperti palu kecil menekan sesuatu di dada. Ia terbangun dengan jantung seperti direntap. Mulutnya kering, napasnya tercekat. Di bawah remang lampu, sudut kamar menajam menjadi bayangan hitam. Sekilas hanya sepenggal dua titik merah berpendar, lalu mengeras menjadi dua bola bara yang menatap dari balik tirai gelap. Makhluk itu berdiri di ambang. Lebih nyata dari mimpi apapun yang pernah menerkamnya. Matanya menyala, tanpa kepedulian atau belas kasihan. Mulutnya tak berkedip saat ia mengucapkan satu kata, panjang dan menggema sampai ke sumsum tulang Maya, bolos. Sebuah ledakan panas menjalari dada Maya. Jantungnya memompa liar, sinyalnya kacau, otot-ototnya menegang, lengan dan kakinya gemetar. Tubuhnya yang rapuh, yang selama ini bersekongkol dengan trauma, bertentang dengan hukum biologi, jantungnya berdebar tak teratur, kegelapan menutup tepi penglihatannya. Ia berusaha bangkit, namun seluruh ruangnya dipenuhi rasa berat, seakan ditindih lautan malam. Makhluk itu melangkah mendekat, bau belerang dan tanah basah menyergap, bau yang pernah ia rasakan samar di tepi pantai. Suara bisiknya tidak lagi samar, kini menjadi nyanyian yang mengisap tenaga. Datang, ikut, tidak susah.
Tangan yang menjulur bukan tangan manusia. Telanjang, panjang, ujungnya seperti duri, menyentuh pipi Maya dengan dingin yang membakar. Sentuhan itu mematikan sisa-sisa keinginan untuk melawan. Dalam kepanikan itu, ia mendengar atau membayangkannya tawa kecil Rara. Nada yang dulu menyenangkan kini memuakan sampai menusuk. Bayang-bayang berputar-putar seperti arak-arakan mimpi buruk. Napas Maya menjadi terputus-putus dan monitor tubuhnya di benak menyalakan alarm yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. "Jangan terkejut," kata-kata dokter berulang di kepalanya. Tapi sekarang terlambat. Kejutan sudah terjadi. Sebelum dunia menjadi gelap total, ada tarikan, lembut di pundak, kuat di pergelangan. Maya meronta tapi kakinya seperti berakar. Makhluk itu menarik, bukan hanya pada kulit atau baju, tetapi pada sesuatu yang lebih samar. Ingatan, keberanian, sisa-sisa napas yang membuatnya manusia. Ia terseret melewati ambang jendela, melewati pekarangan yang dibanjiri kabut, lalu meluncur keluar ke dalam malam yang bau tanah dan garam. Hutan menunggu seperti mulut yang menganga. Jejak kaki mereka tidak meninggalkan bekas. Udara di antara pohon-pohon seperti disulap menjadi koridor yang mengarah jauh dari kota. Maya yang semula menjerit, suaranya kian tertelan oleh kegelapan. Sebelum pingsan, ia sempat menangkap satu pemandangan. Rara dan Raya berdiri di tepi kabut, mata mereka redup, bibir mereka menempel sebuah senyuman yang bukan milik manusia, dan makhluk hitam itu menoleh, menatap Maya sekali lagi, seolah mengunci janji yang lama tertunda. Kemudian hitam, dalam seluruh pengertian, menelan segalanya. Maya tidak lagi sadar. Di antara bisik pohon dan langkah yang menjauh, hanya satu kata terakhir yang berdenyut di benaknya seperti mantra yang tak terhapus, bolos. Hutan di pinggir kota itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa diucapkan warga. Kabut pagi menggulung rendah ketika seorang pemulung yang biasa melintas menemukan sesuatu yang aneh di sela-sela semak. Tubuh yang tergeletak, separuh tertutup daun dan pasir, hadir seperti sesuatu yang tak semestinya ada di dunia orang hidup. Berita menyebar cepat, bisik-bisik dan tatapan mulai menempel pada setiap rumah di kampung. Saat petugas datang, mereka menemukan mayat Maya. Tubuhnya sudah mulai rusak oleh waktu dan cuaca. Beberapa bagian tersengat panas, kulitnya berwarna gelap di beberapa sisi, dan ada bekas cakaran yang terlihat baru di lengan dan lehernya seperti jejak pertarungan yang pernah terjadi. Wajahnya menatap langit dengan mata yang tak bernyawa. Ekspresinya, anehnya, lebih menuntut jawaban daripada menimbulkan ngeri. Tidak ada gambaran yang menjelaskan semuanya, hanya peninggalan sebuah akhir yang tak masuk akal bagi orang-orang yang mengenalnya. Keluarga, guru, dan teman-teman berkumpul di pinggir hutan. Tangis bercampur marah, kebingungan, dan rasa bersalah. Rara dan Raya tidak pernah kembali terlihat. Rumah mereka tersegel, pintu tertutup rapat. Orang-orang mulai menyingkap masa lalu kakek Maya, nama yang dulu hanya disebelan di meja makan. Di antara tumpukan barang tua ditemukan sebuah buku catatan tua, lembaran-lembaran yang mengisahkan perjanjian lama, ritual yang tak perlu disebut, dan sebuah nama yang dipanggil berkali-kali dengan niat yang berbahaya. Di sana tertulis, dengan tinta yang pudar, bahwa ada perjanjian yang dibuat karena keserakahan dan takut, janji yang menuntut pembayaran di kemudian hari. Para tetua desa berbisik bahwa makhluk yang menagih adalah bukan sekadar maaf bagi hutang. Ia adalah penagih janji, lahir dari kesalahan satu generasi yang dipaksakan pada generasi berikutnya. Rasa bersalah menguak. Kadang lalu, tindakan orang tua yang ditutupi malu atau rahasia bisa menjadi warisan yang menghantui anak cucu. Hukum masyarakat berjalan. Polisi mencatat laporan, saksi-saksi dimintai keterangan, tetapi tidak semua hal bisa diukur dengan laporan forensik. Ada sisi kekal yang hanya bisa diakui dengan sunyi. Ada konsekuensi yang tak tergantikan ketika batas moral dilanggar. Di malam-malam berikutnya, cerita tentang Tanjung Pasir dan bisikan bolos menjadi pelajaran pahit di antara rumah-rumah. Rara dan Raya menjadi dua nama yang tak lagi disebut dengan ringan. Mereka yang dulu tertawa bersama kini memikul bayang-bayang yang tak mudah dihapus. Maya, yang dulu tawanya mengisi kelas, kini hanya bisa dikenang lewat cerita. Anak yang tertarik oleh persahabatan, namun digulung oleh sesuatu yang lebih tua dan berbahaya.